Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik-baik semua kan? Sehat-sehat semua kan? Kalau sehat-sehat semua, ibu jadi senang. Dan kita juga jangan lupa bersyukur sama Tuhan Yang Maha Esa karena kita juga udah diberi kesehatan. Nah, ibu mau mengingatkan anak-anak, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan karena virus corona ini masih ada. Nah, jangan lupa menggunakan masker, selalu bawa hand sanitizer kemanapun kita berada. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran PPKN pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan ibu pimpin ya. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pembelajaran PPKN pada hari ini. Tuhan, semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yuk, kita mulai belajar. Nah, di sini Ibu mau share screen untuk pembelajaran pada hari ini. Tunggu sebentar ya. Nah, di sini kita mau belajar indahnya keberagaman budaya negeriku. Nah, sebelum kita mulai, Ibu punya sesuatu buat anak-anak semua. Ibu punya tayangan YouTube untuk nanti anak-anak semua nonton ya. Tunggu sebentar ya. Nah, di sini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila terlebih dahulu.
Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa sih tujuan pembelajaran PKN pada hari ini. Nah, tujuan yang pertama, melalui kegiatan membaca dan melihat video, siswa mampu menjelaskan nama, keunikan, dan penggunaan pakaian adat yang ada di daerah mereka tinggal dengan rinci. Lalu yang kedua, melalui kegiatan membaca dan melihat video, siswa mampu menjelaskan tindakan untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia dengan benar. Nah, anak-anak tahu kan, Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Nah, Bhinneka Tunggal Ika benar sekali terdapat pada Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila sendiri adalah lambang negara kita Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah, Empu Tantular ini hidup pada masa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan kepada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Nah, tadi kan kita sudah melihat video yang pertama tadi. Nah, Indonesia tuh terdiri dari apa aja sih? Yang pertama, ada 17.504 pulau. Wow, banyak sekali ya anak-anak. Lalu yang kedua ada 1.340 suku dan budaya. Wow, banyak ya. Dan ada 6 agama. Apa aja tuh 6 agama? Ada apa? Muslim, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada 6. Lalu ada 27 rumah adat. Lalu ada 40 pakaian adat. Wow. Dan ada 256 juta penduduk di Indonesia. Wow, Indonesia emang keren ya, anak-anak. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau bertanya. Kan tadi anak-anak semua sudah melihat video kan? Nah, apa sih pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika? Lalu, mengapa kita harus bangga terhadap negara kita Indonesia? Dan berapa pakaian adat yang ada di Indonesia? Silahkan menjawab. Dan Ibu tunggu. Nah, Ibu akan membahas apa pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tuh harus satu, harus dalam persatuan, tidak boleh terpecah belah. Begitu anak-anak. Lalu yang kedua, mengapa kita harus bangga terhadap negara kita Indonesia? Karena apa? Kita emang punya pulau yang banyak sekali. Kita punya pakaian adat yang banyak juga. Kita punya suku dan budaya. Kita punya 6 agama di Indonesia ini. Keren bukan? Lalu, tadi kan sudah melihat video. Berapa pakaian adat yang ada di Indonesia? Ada berapa? Yo, ada 40 pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, ini ada berapa pakaian adat yang ada di Indonesia. Yang pertama ada pakaian adat Sumatera Utara, yaitu ulos. Seperti ini gambarnya. Untuk ini yang cowok, ini yang cewek. Lalu pakaian adat DKI Jakarta, Betawi. Ini. Lalu yang ketiga ada pakaian adat DI Yogyakarta.
Seperti ini gambarnya. Lalu yang keempat, ada pakaian adat Nusa Tenggara Timur. Seperti ini pakaiannya. Nah, untuk sekarang, coba anak-anak menulis nama pakaian adat, lalu menuliskan keunikan, lalu penggunaan pakaian adat di daerah masing-masing. Boleh ditulis minimal 5, nanti ditulis di buku tulis. Dan anak-anak semua harus mengingatnya. Nah, melestarikan pakaian adat di Indonesia. Gimana tuh caranya? Nah, Ibu juga akan memberikan YouTube lagi, video lagi, untuk biar anak-anak itu bisa tahu bagaimana sih melestarikan pakaian adat di Indonesia. Kita coba ya. Pertunjukan apa itu? Pertunjukan pentas seni pakaian adat daerah. Pertunjukan pentas seni itu apa? Acara pertunjukan yang sengaja digelar untuk mengumpulkan orang-orang agar dapat menampilkan pakaian adat daerahnya masing-masing. Kenapa diadakan pertunjukan pentas seni pakaian adat daerah? Karena dengan adanya pertunjukan pentas seni tersebut, kita dapat melestarikan kebudayaan daerah agar dapat dikenal dan tidak mudah diadopsi oleh negara lain. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk melestarikan budaya pakaian adat daerah? Upaya-upaya melestarikan kebudayaan pakaian adat. 1. Memasukkan unsur budaya daerah dalam kurikulum sekolah. 2. Mengadakan lomba budaya daerah. 3. Mengikuti acara festival budaya. Coba sekarang kalian mencari upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan kebudayaan pakaian adat daerah dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan pada buku harianmu. Nah, coba. Tadi udah lihat videonya kan? Lalu gimana sih anak-anak untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia? Ada yang tahu nggak? Jadi akan Ibu jelaskan upaya untuk melestarikan kebudayaan pakaian adat di Indonesia. Yang pertama, memasukkan unsur budaya daerah dalam kurikulum sekolah. Nah, misalnya nih apa? Setiap Kamis Pahing, kita selalu memakai pakaian adat daerah atau menggunakan pakaian gagrag Jawa. Nah, itu juga termasuk dalam unsur budaya daerah untuk kurikulum sekolah. Lalu yang kedua, mengadakan lomba budaya daerah. Nah, misalnya kalau di sekolah kita mengadakan lomba Dimas Diajeng, itu kan sudah mencerminkan kalau kita menggunakan pakaian daerah masing-masing. Lalu untuk selanjutnya, mengikuti acara festival budaya. Nah, ketiga ini itu dari video yang tadi sudah kita tonton. Nah, untuk tambahannya, kita itu harus mencintai pakaian adat. Jadi, kita tuh harus mencintai pakaian adat. Tidak boleh gak mencintai, karena itu salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia. Lalu, selanjutnya, kita itu tidak boleh malu menggunakan pakaian adat. Masa iya kita malu menggunakan pakaian adat? Tidak boleh. Lalu, yang terakhir, memperkenalkan pakaian adat
pada khalayak umum. Misalnya nih, kita menggunakan pakaian adat dari Maluku. Nah, kita memperkenalkan kepada saudara kita, atau tetangga kita, atau adik kita, atau bahkan orang tua kita tidak tahu. Nah, kita harus memperkenalkannya kepada orang-orang. Gitu anak-anak. Nah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Dan Ibu sangat bangga kepada anak-anak semua karena anak-anak semua sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang udah Ibu berikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan Ibu pimpin, dan mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Tuhan, semoga ilmu yang telah diberikan bisa bermanfaat bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita sudah selesai dan sampai jumpa kembali anak-anak. Dadah.